Pas sampai jatuh mati, si balo mengantar atau mati kiburu luar biasa pahalanya. Maka dia nabi tabin iku masum jatuh mati ki ibu pak, masum jatuh mati ki. Nah, yang terlalu kiburu kita akan mendapatkan satu kirab, masum pajak kelas jatuh mati ki. Jadi lo kisi mantara 2 kirab, atalah kirab, hati-hati ki yang dinamakan utang. Hati-hati ki narik kongken reta, tawajalaluin reta. Ya kongken rata, jangan kita menunda-nunda waktu kalau memang sudah ada uang tawajai. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat, jamaah subuh yang kami muliakan, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tentunya kita semuanya berharap tanah puluh Allah Ta'ala barakana sempajatah, barakana sikirita, barakana parilolota. Mudah-mudahan na keringi apati ropong Allah Ta'ala mandandungan sarekomangi wadingi si mataman nanungi pigo iparentana puange, si mataman nanungi niniri papi sangkana puange, natu pada salama alino salama akhirah insyaallah taala. Karena ternyata bu pak salah satu pas sabar na pamati kipong Allah Taala itu wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Waman suhsiha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi salah satu pas sabar na pamati ki puange nasaba sininna gaga pureta jama kolino insyaallah na pasita ki puange na pasidupai ki matu pamalana. Sehingga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, napawi nabita maka namatu ya kuitanai tahu itu ilala kiburu engkau komati kipura kilemma engkau malika apole na tareki maka damar rabbu kaniga puamu wa madinuka aga agamamu wa man nabiyyu kaniga nabimu. Ya kutu makanja tepana dia akan jawab, Rabbi Allah pun Allah Ta'ala puakku wa dini al-Islam agamaku sallang wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apa kutu majasi pane tanai maka dari miha aga itu ini semua jawab nah jadi makokobu pak tapas saja yang ibu ko ngaleta ada yang lebih lucu. Yang lebih lucu itu yerto majasi pae dini sejawa piru pakutana dari kadamar rabbu ka wa madinu ka wa man nabiyuka lepitangi suruga maka dah engkar talai suruga okko kormatu monro marioni maka dia malaikat tapi yang kasih di persoalan tapi penipu ku waktu mutuo jadi tipu toko. Dia sebenarnya mau ke surga munro ikon karon ramu matu me ko ipatama ranaka maka malangka iya iku ipatama ranaka bani ko to surga patipu-tipu waktu mutuo li tipu toko makoko ipite ko jo surga padahal me ko pajine pacalan. Anda juga ditipu. Jadi makanya dalam kehidupan kita ini perlu hati-hati Bu Padi. Jangan selalu berbicara masalah dunia. Si saat itu makokoi istilahnya taruh mati ko paromur rede. Istilahnya itu makokoi mon ritopi bitai. Istilahnya itu makoko maji ni ko murusu kala tanah itu ko ngalitiki. Ya ko calla kala tanah itu ko calla. Ya pelo gumpuji makoro jaman mo puji. Jaman mo puji. Jaman mo puji. Tapi ku pajinnya ku pacala nggak jadi di musuh, jatuh sini di musuh tuluk kok. Nah karena itu hadirin yang kami muliakan,
Iya tu di umat selangnya. Namo je pekko jana ta itu de to na wadi ponis te tamar neraka. Namo pekko kanja na tasi di tahu juga tidak bisa diponis orang masuk surga. Kenapa bu? Papa ero surga neraka. Isen pung Allah Ta'ala. Napa ni pung Allah Ta'ala tu bu pak ternama lahirannya bawa naita justru iya. Maka licugue ni taati ni ta pung Allah Ta'ala. Kul untuk ma fi sudurikum wa tubduhu ya'lamuhullah. Makanya ada satu ulama ya mengatakan bahwa justru matu as-surimun ribu pak imun itu leparesa malahirannya malindung jo na paresa pong Allah Ta'ala iyo lo atita na paresa pong Allah Ta'ala. Artinya kung kagaga melo tajama niat itu dulu yang perlu kita perhatikan. Nah, makanya momentum hijriyah ini tahun hijriyah di tahun Muharram, bulan Muharram ini salah satu hadis bu pak yang berbicara tentang Muharram itu adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini hadis ini ada yang menyebutnya hadisnya Ummu Qais. Apa angka makun re janda kun dak salah itu Ummu Qais melu pubeni. Engkau rane melu pubeni. Tapi dia na melo iro Ummu Qais. Dia na melo makun re pubeni kecuali itu laki-laki hijrah bersamanya ke Madinah. Milite onron. Jadi ro karena cinta kepada sang perempuan dia hijrah bersama itu perempuan. Turunlah itu masuna sebab urutnya itu hadis itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi makalahnya Nabi ta ya kau kata hijrah agi-agi ini akan ia nalolongan. Ia rolangnya melo ima beni na hijrah, ini tu makun remolongan. Ia ro hijrah karena Allah pami pigoi perintahna pong Allah Ta'ala secara sempurna, makanya dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian pada loki mehe, setiap perbuatan yang kita lakukan pada loki mehe pakanjaki niata. Jadi sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai tuntunan agama ta sesuai dengan apa namanya contoh yang kita lihat baik itu yang ulama kita yang telah memahami Al-Quran dengan Sunnah ya seperti Imam Mazhab yang 4 ini perlu itu jatuh sila kadai ada melu mita tanaya Imam Abu Hanifah melu wacin rolai tanaya Imam Malik melu wacin rolai tanaya Imam Syafi'i melu wacin rolai tanaya Imam Ahmad melu wacin rolai Nabi tapi melu wacin rolai cocok nih. Nah, itu saya lihat ini fenomenanya ini banyak yang begitu. Mari kita kembali kepada Al-Quran dengan Sunnah. Betul. Kita semuanya harus berdalil kepada Quran dengan Sunnah. Tapi bagaimana caranya? Apakah Anda cuma memahami? Mungkin kita ubawe tanwirul qulub pesannya. Ini kemarin ini kemarin saya sampaikan di Masjid Agung Al-Munawwir ya. Nah ini bu pak persoalannya kita kembali kepada Al-Quran dengan Sunnah tapi bagaimana caranya dia bisa pahami Al-Quran dengan Sunnah. Kalau kita terjemahami baca sulit itu. Karena itu hadirin yang kami muliakan pada loki mehe, kita betul-betul bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling menghargai. Baik secara perbedaan itu kalau ada yang bisa ditoleransi, kenapa kita tidak mau toleransi? Apa angka memang totu je bu pak tidak bisa perbedaan yang tidak bisa ditoleransi itu ya kepada pananda minta bangun berpendapat terbani pirin sama bunga tuh kita buka aja ya. Nah hadirin yang kami muliakan jadi makro di ada yang bisa ditoleransi ada juga yang tidak bisa. Mana yang tidak bisa ditoleransi? Itu yang tidak bisa ditoleransi pada itu biasa waktu nama lepas tahu ika tulis sekarang ini kesener tomato aeron ketu tanai makada magi malepai ko sona jumae kau sinai malepa ka sona jumae pak puru talipungi pung Allah Ta'ala maka di pung Allah Ta'ala lepo no sona jumae itu yang tidak bisa ditoleransi pak mana saliran sesat itu tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau perbedaan pendapat masalah kunut subuh dan lain sebagainya, kalau imam yang 4 ini kan apa kita tidak mau toleransi? Nah, hadirin yang kami muliakan,
Pada subuh hari ini, walaupun sudah ada saya kayaknya di YouTube itu tentang masalah sholat jenazah ya, perlu ya guru ya, mage bu Pak hadirin yang kami muliakan. Saya lihat di kongka salam mati umat Islam yang meninggal dunia. Nabi gang itu menurut saliwang tu datang itu mati masuna daripada masam panjangi. Ada apa sebenarnya? Tidak ada di mana-mana itu. Bisa karena masam panjang lorumui gajero atau de. Nih, kalau itu na sampai jalur itu na sampai jatuh mati ya cilak apa? Kenapa Anda tidak mengambil pelajaran bahwa mati itu nggak boleh tahu? Makanya itu aja na tu mati pabupa na pamikile jama sigi. Acilakan itu. Kong kata mati menale jama sigi abalalupu itu. Abalalupu. Nah, ini perlu kita pakai. Kita tidak mau mencela orang, kita tidak mau mengejek orang, tapi perlu saat sekarang ini. Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin itu pakai ingat. Sabayar pakai ingat ibu Pak, sangat-sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Nah, dia ini perninggar nangi bawang, perlu tahu bu Pak lai Pak guru. Nah, ya bu Pak masam pajatu matewi. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dengan Abu Dawud, bahwa ini hadisnya dari Ibnu Abbas. Karena makanya Nabi Muhammad SAW ya, nariku angka salam mati, apa laki-laki atau perempuan, ku mati nas sempanjangi patapulo atau masum panjangi 40 orang yang mensolati. Kemudian yang 40 orang ini makan jamana tepana. Mas sampanya ikhlas karena pengolah ta'ala. Orangnya bukan musyrik, karena itu mapa dua ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya orang yang apa namanya, yang disolati. Nah, yang harus perlu ikakek lah. Nah, yang itu nengok makanaka. Dia nak dilepatan tu tema kana tamaranaka panjagama megi masum panjangi bi. No. Nah, jaga mami kata masum panjangi kan jadi syafaat kan. Ah, angka tu hadis makana ya kong kata mati nak masum panjangi bi. Telu jiji tu masum panjangi 3 sap orang yang mensolati. Aga nasa nabi tagu piralahu ya dantang ya dan pengatopi dosana. Telu jiji cuma saya lihat itu sapnya orang-orang yang beriman kang isurome makiji tubuh Pak merapatkan sap meluruskan dan merapatkan sap kalau kita sholat. Nah, sholat berjamaah rapatkan sap kemudian luruskan. Tapi itu sih masuk pajatu mati besi rapakalak tu si tiba yule makinya wae. Mabo engkau ni mabo ni mabo mau puluh sumpan engkau ni dia sekena mabo bimbi gaji khalifah nagar wae. Angka nama tak nampak Abu Pak ini, makanya itu jangan juga terlalu berdekatan sama si cipi bawah tahu ya. Khairul umuri awsatuha ya alim hari tangan atau artinya ya nasi andre na kecil-kecil si bahasa nuk kemat kue itu sudah termasuk merapatkan sop mena tu makoto ngasai kan kenapa orang terlalu nepel sir pakelat dak kimak kue. Nah jadi begitu ya. Makun raya aja lah sama maju loyolo kun itu mundur rata itu ina tangkali kamu tidak usah maju kun itu rata masuk pagan. Nah makanya itu karena 3 sop ini dalam fikih sunnah itu disebut angka ulama makana iya ko 6 itu masuk pajangi itu si imangnya itu imangnya. Nah karena itu yang dimaksud dengan sap pertama bukan sapnya imang imulrinnya imangnya. Itu sap pertama itu ini bukan tidak dihitung itu sap pertama imam. Enggak biasa makor desa kada sandro kaji aga gero. De saleh nasa itu sap pertama katanya imam, sap kedua ini sap ketiga. Maka agak asang. Itu sap pertama itu balakam imam, sap kedua balakannya jadi ko annat tahu masum pajang supaya cukup 3 sap. 2 yolo munrin memang itu 2 sikoi jadi makoran nanti. Kan di 3 sap ya. Ya mi kopa tahu si baimangnya aja lah temak bari si pada ti si di 2 aja. Ah ya mi konna mah kok kiro. Nah, dan alhamdulillah walaupun mega si salat tadi na tawa si masum aja tapi ya sekira kan cukup gitu.
Dia tolong kena kurat kena pu iman bama sumpah jangi. Nah, 3. Nah, kemudian ada juga hadis mengatakan bahwa iya ku ganda isi ratu atau mas sumpah jangi, maka itu akan orang itu memberikan syafaat batuanna itarima parilawanna pole ri Allah taala nawat dia dampak dosane la poto mati. Nah, jadi intinya Bu Pak kami nama kanja itu komelo ki mas sumpah jangi to matewe kegi tasad di mega tahu wadi mas sumpah jangi ukuri bawah. Ya tu sinan ko masigi bawah Pak. Ya kita bakal mega tahu to. Ya itu sehingga aja ulama mengatakan makruh hukumnya mensalati jenazah maka sana malam otomatis wan nibi magna sama wadi jaji nomor sidi dia namanya tu mas sumpah jangi. Nomor 2 dia namanya tolu mantarai. Nah, kenapa Bu Pak? Karena ternyata mas sampajat tomatewe itu, mas sampajat tomatewe, si balo mengantara otomatis kok kiburu luar biasa pahalanya. Maka dia nabi tabinne iku mas sampajat tomatiki Bu Pak, mas sampajat tomatiki. Nah, yang terlalu kiburu kita akan mendapatkan 1 kirat mas sampajat kelas sampajat tomatiki. Jadi lo kisi mantara 2 kirat. Atalah kirat itu bentuk pahalanya itu benengele pallaherenge apalan nabu panasan nabita itu dia bagaikan Jabal Uhud yang ada di Madinah atau gunung besar Bu Pak. Makor kan itimbang amala itu mato sore mondri itimbang amala ini gini matana di Cina salama insyaallah ini gini mega jana macilakai insyaallah taala di kunen ada dampangi-puangi. Nah, ya kalau ki mas sampai jatuh mati maga tasadding kerajaan Narubulu tadi nanale dacing nale timbangan. Nah, jadi ini gini mas sampai jatuh mati apalanna seandainya itu di agak sana pada Jabal Uhud yang ada di Madinah. Ya, rata-rata boleh mau ki Makkah. Kalau dia tak boleh Makkah kita bisa lihat di YouTube itu bagaimana itu Jabal Uhud. Nah, seperti itu. Jadi tak kekele perlu ki masuk pada tomate. Kemudian hadirin yang kami muliakan, hukmuhu wa dalilu masyru'iyatiha. Ya rumah sempajat tomate itu hukumnya fardu kifayah. Jadi walaupun hukumnya fardu kifayah, batuan nakongkan atau mas sumpajanya lah pot tomate. Dia nama dosa masalah lainnya roh yang hadir pada waktu itu. Nah, jadi yuri di mas sampajangi lala masigi ya rodi nama sampajangi saliwang sebenarnya sunan tidak berdosa, kau bicara dosa ki. Cuma memang ki mama bicara apalang. Manu kasih tomate itu lu pada tama ki mas sampajang ini dituna talolongang apalang 1 kirat pada bulu di Jabal Uhud. Di tuna makuratoni ai sana makuratoni milolongi tomate. Nah, jadi makanya seperti itu fardu kifayah. Nah, kemudian apa dalilnya? Dalilu masyru'iyatihi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kada shallaha wa amara biha. Nah, dalilnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mensolati jenazah. Ya kong ketau mati nasallamu nasampajang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa na perintah Nabi karena sampajak kok. Nah, makanya itu sepakat para ulama ya bahwa fardu kifayah. Cuma ya Nabi biasa riolo ya, tapi kayaknya sudah mansuh itu. Ya Nabi kong katau mati, namelo ya sumpajangi makutana Nabi makana ia tahu angka gen renna. Ya ko makana ta angka gen renna, megen renna dina wajai. Makana Nabi dena melo Nabi mas sumpajangi. Dena melo Nabi mas sumpajangi. Maka lah Nabi ikut masuk panjang aja nih masuk panjang. Nah, itu jadi makanya makoko bupae hati-hati ki yang dinamakan utang. Hati-hati ki narekongken reta, tawa jalaluin reta. Ya kongken reta, jangan kita menunda-nunda waktu kalau memang sudah ada uang tawajai. Nah, itu sebagai apa namanya? Bentuk apa namanya ini? Melo paparing ngerang maka wahaya pada kongken rena tahu. Kemudian yang kedua itu masalah anak-anak bicu itu kan banyak juga yang bertanya bagaimana itu anak-anak Ustaz
kong tahu alawang di keguguran ya sumpah jang itu gajarun anak ero. Nah, sepakat para ulama bupa makana kong makun re alawang de naganna 120 sona yare gari naganna patampulang. Iya tu agak masu itu kan daramatik kemedi. Sepakat para ulama lemak bami tu kagak itu kena tapa tahu lemak bawam. Dia ya sumpah jangi. Ia mina mancaji persoalan nareko mati lalam petangi. Umuruna pitumpulang asera ulam mati lalam petat to. Mati dalam kandungan, dipasui, mati memang ni. Nah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Angka makana ya ledio ipawalungin apa ya sumpah jangi, kata makana aja mas sumpah jangi. Tapi koi ya bupa kami nama kanjae. Selama dia berbantu manusia, suku ni watak kalian engkau ulunna, engkau limanna, pokoknya sudah berbantu manusia. Walaupun dia meninggal, makanya kau ya sumpah jangi. Apalagi nareko sampai teri napa mati itu cukup bulannya. Ada tanda-tanda kehidupan baru dia meninggal. Kami namakan ya ibu payah sumpah jangi. Nah itu. Nah, kemudian banyak juga yang bertanya. Ya rokong katodena sampajang ustaz di sisa jalan karena leja masih gitu mah karena tahu lotang salah aja Pak tu mah karena tahu lotang itu nang kalau kuro alasan amparita. Tu melo mah karena selang itu dia nang karena leja masih dia nang karena rita mas sumpajang. Maka ni kumakuru ya sumpah jangan atau deh. Ini mana? Ame tapi kau. Ya kau ya kau kata dia nak sumpahnya makor kalau dia seorang ulama itu yang koro aja mas sumpah jangi bare mak kita mana kita tahu. Kadang namanya guru tu mas sumpah jangi dia kata suruh kok. Ini mas sumpah jangi. Karena memang ada hadisnya itu. Mantara kas salata muta'ammidan fahuwa kafir. Nigi gitu dia nas sumpah jangi. Pokoknya ini nak sumpah aja kafir itu. Makanya jangki ini bukan ini. Ada ulama yang memahami begitu. Karena yang membedakan orang Islam dengan orang non Muslim itu adalah sholat. Sholat. Ya telah lo makakan namun dia belum mengatu manci TKW dia minta tanah haram. Hukum Riyadh. Orang Filipin kan banyak di sana. Namun Kristen mah pos satu itu. Namun Kristen nggak sana non Muslim mas sumbato. Jadi yang membedakan kita adalah sholat. Nara dari simpullah saling Imam Syafi'i itu yang berkata ya bahwa ia mina kafir tapi kalau dia nak sumpahjang kalau dia mengingkari kewajibannya. Ya dengan nilai-nilai sampainya kali sekaraga itu sampainya cuar rokok di sekaraga. Nah itu baru kafir. Ya miku makan nama kutu bawam ini pagaga pati ropul dari Allah Taala ada mengatakan bukan kafir tapi Muslim yang berdosa besar. Muslim yang berdosa besar. Nah, jadi makanya kau yang pakai we, kamu dia sumpah yang itu, coba nih mana pu ima dia mas sumpah jangi kanja apa kak? Mage bupa itu papa geri di sisi tahu wajah sipai, kerajaan mas sumpah jangi pu ima ngalingi telah sumpah jangi keluarganya, jadi banci papa dengar kamu aja mas sumpah aku mati kau dia sumpah jangi pu ima, bagus itu, dan bagaimana orang yang majasi pak atau karena sumpah aja bawa di tahun puasa penipu toni pas solistoni pas sabu-sabu toni disolat itu tidak to majasi pak justru ada ulama yang mengatakan bahwa yang pertama selama orang itu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka walaupun bagaimana orangnya tetap dia wajib disolati justru to majasi pak ini nasang perlu ada ya sumpah jangi. Justru tuh makanya cuma jasi pak ngerasa perlu ilologang. Apa ade ya pak kuku pak kita mata lipat jinai ku itu pak sisil itu mau tipu. Nah makanya ilologang ini mudah-mudahan ya dampak dosa boleh dari Allah Taala. Nah jadi itulah kebijakan para ulama kita di. Nah, jadi makruh ilologang ini mudah-mudahan pak ya telah lino kita bu pak seperti ini tidak ada lain kecuali apa tiron Allah Taala. Yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nigi lawan ngapati ropong Allah Taala, tidak ada yang dapat menyesatkan kita. Tapi kalau Allah yang menyesatkan Anda, namun ini cara maiko. Namun Nabi Muhammad beningi tumupi, Nabi Muhammad yundang kena ini soti tama YouTube, namun Nabi Muhammad cara maiki.
Kalau tidak mendapatkan hidayah juga kita tidak akan masuk Islam dan tidak akan melakukan perintah Allah. Makanya saya harap peringarangan iku bupadi peringaran itu ki ya minawaddingi salama alino salama akhirat kalau kita istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya. Iya mi bupana tulungi Allah taala kalau kita istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah sampai seterusnya ayat ini. Jadi makero. Nah, aga je gunana sampai jatuh matewe bu pak. Apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Tarahkuman lahu. Inaro sinang itu mas sampai jatuh mati bentuk kasih sayang kita kepada orang yang meninggal dunia. Tapi selangnya itu ya sumpah jangi ada nanti di sini. Selangnya ya sumpah jangi. Kutanya selang tidak boleh disolati. Selangnya mi, maka laki nasang ustaz itu justru perlu ilodong atau baca sipai. Memang pada selang. Ya kutanya selang tidak boleh disolati itu. Tidak boleh. Dia sumpahnya kutanya selang. Itu. Jadi tarahuman lahu. Magi bupana sumpahnya bentuk kasih sayang kita kepada dia bari pas salama ini. Kemudian yang kedua syafa'atan lahu inda rabbihi min ikhwanihi. Magi na ya sampajang ala foto mati itu adalah bentuk apresiasi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada saudara kita yang telah mendahului kita. Itu semacam apa namanya perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Natu mengilau maka bertapas salama. Dan yang ketiga hikmahnya itu tadi hilolongan. Jadi yang jelasnya bu pak angkat ya sumpah jangan kata de non muslim itu tidak boleh disolati. Termasuk orang-orang Islam yang meninggal itu yang tidak disolati kalau dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Mati syahid ya. Makun remi mana mati malurang termasuk insya Allah dia mati syahid. Kan begitu. Taulah buwe termasuk mati syahid. Tona lepo to. Yang penting tanali nama bala-bala lenga. Nama lima itu yang kaban lepo yo to. Insya Allah dia mati syahid. Mata tahtal hadami fahuwa syahid. Ini gini kita mati natap penuh matana. Termasuk mati syahid. Jadi yang ketuk tani guru tabakar peku niko nalapu te oto. Termasuk nalapu tu mati syahid. Natapu poliolo mi. Tapi dengan catatan yang bagus. Ikut tuh yang kabang maling-maling ikut nalapu tu. Ais, tahu kasih makana mati syahid. Apalagi nasapa bala. Nah itu mati syahid semua. Termasuk taulabue mati syahid. Tapi orang-orang yang seperti ini tetap disolati. Yamin ya sumpah jangi itu meninggal para sahabat Nabi Tariolo ya. Mamu sumewa kapiree. Nah mati itu tidak disolati. Kemungkinan besar juga ini yang ada di Palestina itu. Ulama-ulama yang mengatakan itu berjuang. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu juga. Apakah di Palestina itu kong kata mati mewa Israel apakah nadioi tekor na pawalung atau tidak sampai apa biasa nauli bau mibuju nadi api tangi. Tapi yang jelasnya itu di Palestina kan bukan perang agama, perang untuk memerdekakan negaranya. Dan yang terlibat banyak itu adalah orang Islam sehingga banyak mengatakan itu perang agama. Yahudi dengan apa namanya orang Islam, tapi itu bukan perang agama. Tapi saya yakin dan percaya orang-orang Islam yang berjuang, hadirin yang kami muliakan di sana, walaupun dia bukan perang agama, saya yakin dan percaya insya Allah dia akan mati syahid. Insya Allah memperjuangkan Masjidil Aqsa ini. Tilologi mudah-mudahan kasih umat Islam itu diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan. Insya Allah taala. Karena ini persoalan ini terlalu banyak orang munafik sebenarnya, sehingga Palestina tidak bisa merdeka. Tidak bisa, terlalu banyak orang munafik yang membantu mereka. Hadirin yang kami muliakan, kenapa orang mati syahid itu tidak disolati dan tidak dimandikan? Ternyata darana mati rubu pak manti sabis surimundina Allah Ta'ala. Darana mati surimun itu akan harum bupa seperti minyak kasturi, sehingga tidak dimandikan. Ini pabalungi bawah nih. Magina dia sumpah janji orang yang mati syahid itu. Karena tadi itu yang dinamakan sholat jenazah itu syafaat.
Perilau ripung Allah Ta'ala itu sampajangnya. Milau ki ripung Allah Ta'ala sare kome ya dampangi. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Milau ki ripung Allah Ta'ala bari ya dampe dosana. Milau ki ripung Allah Ta'ala bari ya masewi. Na salam ala laki buru. Nah, lolong apa masina pun natama surga itu kan intinya sholat jenazah itu doanya. Dan ternyata orang-orang apa namanya yang mati syahid ini, insya Allah ya dampaknya dosana ya masih boleh dipuangin. Dan kemudian orang mati syahid itu sebenarnya dia tidak mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, orang mati syahid itu pada hakikatnya dia tidak mati, tapi dia hidup di sisi Tuhannya, mendapatkan rezeki. Nah, yang tu nang kata guru tamakada sinang dia sampajang tu mati pak dia na mati. Tu situ ganna. Tu mati itu ya sampajang, ini adalah pendapat para ulama kita ya. Nah, jadi iloloki mudah-mudahan kita mati syahid semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita mati dalam bertempur begitu, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah taala. Nah, kemudian ya rusam pajatu matewe itu merupakan ada syaratnya kan, ada syaratnya, ada rukunnya. Ya rosarana sampai jatuh mati ke sampai jatuh mati sana. Nah, sampajang ya tanya doang. Nah, persyaratan yang pertama itu adalah at-taharah. Harus ki pura majini. Harus ki pura majini dan tidak sah salatnya orang itu salat jenazah yang tidak berwudu. Walaupun ada ulama, ada satu kaum yang mengatakan ya, ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid kemarin saya baca jilid 1 saya lupa halamannya. Ya. Asy-Sya'bi itu yang mengatakan seperti itu bahwa yaitu tomati itu sebenarnya sampai jatuh mati dia tu perlu tahu agak sana imagine karena kenapa Pak itu sampai jatuh mati sebenarnya dia tanda sumpajang parilolomi magina sana tanda sampajang pada gak ruku na itu gak sujudna telah sampajang ruku tu ni sujud tu ni. Nah, jadi makanya parilolomi kutu milolo itu alasan itu perlu imagine itu alasan mereka. Tapi ternyata Pak seantero dunia ulama kita sepakat bahwa ya rumah sempajatu mati sempajang sana. Kalau sempajang maka wajib wajib nih. Kalau kita tidak berwudu malasaki atau yamuki. Kita sudah apa namanya junub ya mandi wajib ki baru sholat harus kita pacing. Kemudian yang kedua istiqbalul qiblah. Nah, harus sih yang ngului sana menghadap ke kiblat ki. Makanya dalam kitab ini Tanwirul Qulub ini napa guru tamat kada yero to mati wero yolona imange monro dia nama kada ku banu tumutari monro aja nama kalau mai kopi masuk panjawani tidak harus di depan iya ko mega tau mati isusung ro yolona manang imange isusung ini yolona imange kega na kami na makanjae koroan yang kamakun rai orang ewe jolo napa na bicu napa makun riwatang. Ya ko orang ni manang talum pamanya mate. Iya ro si dapine mangi makanja sumpah janna. Pas sumpah jange pak biri jamae to makanja si pane ro si dapine mangi. Ya pero to makalasi-lasi pas subisi pas sabu-sabu ai imun rimana kiko. Kami ko lepajine matu. Imun rimana kiko. Dia nak biri jama imun rimana ko. Oh, imun riko. Nah, saya mohon maaf seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kecuali juga sholat gaib. Yang dinamakan sholat gaib itu dege mate ko yolota. Angka keluarga mate ko Jakarta. Ni apu kali tetap tampar lo. Ko ni masuk itu yang dinamakan sholat gaib. Kenapa? Ada dalilnya ya. Ketika Najasyi ada raja dari Ethiopia, kalau salah dari Ethiopia itu meninggal namanya Najasyi. Dia sebenarnya sudah masuk Islam, cuma dia tidak menampakkan di masyarakatnya sebagai orang Islam Pak. Itu kok kacau masyarakat ini. Jadi pada waktu dia sudah masuk Islam, dia meninggal di kampungnya, maka Rasulullah SAW itu sholat gaib. Nah, ada selihat ulama mengatakan itu penghususan kepada Najasyi. Nah, tidak perlu kita sholat gaib, tapi bagi saya mayoritas ulama itu ada yang dinamakan sholat gaib. Nah, caranya sholat gaib kepada penuh sampai jatuh mati ki. Apa bedanya? Bedanya Pak, dikali to mati yolota. Nah, itu termasuk itu sarana pura pi mapaci pito mati tandai di bama pacing. Namero to mati ro mapaci topi jadi na sumpah jangan ko de pura le dio.
Perlu pawalungi. Engkau tahu kita, saya tidak pernah juga melihat. Ya kau tahu mati, si lolo dia juga tak pernah sumpah jangan ini. Jangan seperti itu, pada pawalungi. Onra macari patoba monroi. Jadi mau pacipi, makanya itu sampai atau mati por dia por pawalungi apa? Ya sumpah jangan. Kau tu yolona imangi monro, dia nak kubur ini imangi. Nah, hadirin yang kami muliakan, satrul aurati harus juga menutup aurat. Kemudian perempuan itu al-khulu min damil haidi wan nifas. Perempuan itu yang mau melaksanakan sholat jenazah boleh ya. Di makun mas sampai jatuh mati. Engkau tanai kama kalau ustaz, kau makun rei lo masih kau sujumana mati to mati we. Kau makun rei nasang, kau ran, kau tahu mati sona jumai. Ne rumah kun rei dia natama maka juma. Apalagi na wajib makun maka juma, apalagi masih dia yon rumah maka juma ini. Buat di muki ketama to mas sumpajangi to mati we. Buat disa. Ini gak ada hubungan sama juma sampai jatuh mati itu ini makun rei. Buat disa tamaki. Dengan catatan perempuan harus suci dari haid dengan nifas. Kau mencari pendeno di sampai jatuh mati. Engkau tahu makan ustaz, ya kau mencari pemakun rei di mogar mandi to mati. Buat disa. Boleh. Wadi sama kunre na darana apa namanya darahnya najis, watakalina tidak najis. Innal mu'mina la yanjus. Orang beriman itu perempuan itu orang beriman itu bukan najis, darahnya memang kunre najis ya. Cuma ada memang mengatakan bahwa kong kamakunre macari pa kong kamu paling ya laro bapak cing maga sabali nasa nadapi mereka apa macari pa kuiko. Tapi yang jelasnya masalah kebolehannya tetap boleh itu kata Profesor Dr. Muhammad Bakir Ismail dalam bukunya Al-Fiqhul Wadih minal Kitab was Sunnah alal Mazahibil Arba'ah yang membahas tentang masalah memandikan jenazah. Kemudian perbedaannya Pak itu sampai jatuh mati si sampai jalan tanda masalah ruku' na bawah si sujud nah termasuk sampai jatuh mati tidak ada waktu yang ditentukan. Kapan siap minta mati mau waktu terlarang juga boleh kita sholat. Mana dimasuk waktu terlarang sholat dia dimasuk pajang kumatangan ibu bama tu matana soe. Makanya rumah sempajang isyarak itu mas sempajang kumatangan ibu bama matana soe karena di situ tempat setan itu menyembah. Pali wangi jol cede 10 menit ya. Pali wangi cede. Pali wangi cede 10 menit. Nah sudah sembahyang. Makanya itu engkau tomakana itu sempajang isyarak sempajang duha matu itu. Magami karena dilaksanakan pada waktu isyarat dinamakan sholat isyarat. Jadi makar bupa sampajana. Jadi digaga watuna itu sampai jatuh mati. Angka tu makana dia nasa nawa dia angka biasa terjadi ya. Dia ya sumpah jangan memang itu mati sebelum mas sumpah jangan asar atau natanai kata karena pikir caraan ustaz. Dia melu mas sumpah jangan Pak Nasir ko pura mas sumpah jangan asar atau di negara sempajang pawasan dia di mas sumpah itu ko pura asara. Jadi nas sempajang memang yulo asara. Maka kadena kau tu yang dilarang itu sholat sunat. Sampai jatuh mati katanya sampai jatuh sunnah, sampai jatuh wajib. Itu jadi makruh di. Jadi dia sabar kapur sampai jatuh asar, sampai jatuh itu mati magna sabar. Tanda sampai jatuh sunnah. Itu. Hadirin yang kami muliakan. Jadi si boleh-boleh tapi kita masuk sampai jatuh mati. Kemudian arkanuha. Ini je. Tambah mau bisa deh atau agak kah? Tapi deh aku ya dia nomor gaga apalagi pas Arab pengkapan ngesuip masih padangkang itu ngampilan dari taruh pada tambah cede dengan ringkas ya ringkas na Pak sampai jatuh mati itu harus yang pertama rukunnya adalah niat. Ada mengatakan itu niat bukan rukun tapi itu cuma syarat. Tapi engkau kita Tanwirul Qulub dia mengatakan salah satu rukunnya adalah niat. Agana ini aku tu masam jatuh mati. Yaru di mazhab Syafi'i nawaitu an usolli arba takbiratin ala hadzal mayyiti. Unya kang masam pajangi wi itu mati wi kappa mata kabiri karena pungala taala. Wajib karena pungala taala. Jadi makwiro unya kang masam pajangi la foto mati kappa mata kabiri. Dia la foto mati ya. Perlu karena pungala ta'ala. Makor kulitis sama syarat tempat bicara gini.
Ini macam persoalan sih kalau ada lemahnya makor pada kanannya bita cocok nih bupadi. Ia tu nia memang onran dari lalan nati. Ania tu mahalluha al-qalbu. Al-qalbu ya jadi al-qalba ya jadi ya rupa nia itu onran dari lalan nati. Jadi makanya itu pala-palang ini ya. Pala-palang ini ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak disyariatkan, ada yang mengatakan bid'ah. Tapi bupa saya heran ya. Kenapa Imam Nawawi dalam kitabnya itu Al-Majmu', itu termasuk kitab terbesar fikih dalam mazhab Syafi'i. Ada saya catat ini. Bahkan dia berani mengatakan al-jam'u bainal lisani wal qalbi binniyati aqallu afdal. Menggabungkan antara lidah dengan lisan dengan hati itu justru lebih kuat dan lebih afdal. Berarti ku pendapat Imam Nawawi lebih makanya aku makan Nawawi itu daripada dia. Nah inilah sebenarnya pada aku kita itu karena itu maka solang anu je sisa umat selang itu. Maka dia bid'ah seharusnya itu ini pentahqiq tapi ini apa salah kita ya karena Nawawi itu seharusnya itu pentahqiq kitab itu setelah pentahqiq kitab. Nah paressa itu harus paressa makanya kenrui mana mazhab Syafi'i agak dan lelek nawa di makanan nawa itu. Nah padahal kalian nabi tak dia karena makanan nawa itu kuma sumpadang ma puasai ma pasusakai mengaji karena makanan nawa itu sauma. Dia karena makanan nawa itu tapi kenapa Imam Nawawi mengatakan lebih kuat lebih afdal kalau kita mengatakan nawa itu daripada tidak. Nah inilah seharusnya orang-orang yang selalu menganggap bid'ah seperti ini, seharusnya Anda meneliti dari mana sumber dalilnya Imam Nawawi sehingga dia mengatakan lebih bagus kalau kita mengatakan Nawawi itu. Ini Imam Nawawi bukan orang sembarangan ini. Bukan orang sembarangan. Kitab hadis yang terbesar itu yang kedua yang paling sahih Ashahul Kutubi ba'dal Quran, Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Nah orang yang paling hebat mensyarahkan Pak Sahih Muslim itu adalah Imam Nawawi. Mana tu sabu hadis apa lah? Dia kan apalah kira-kira salah hadis saya. Nabarani Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Nah inilah Pak saya harap kepada saudara-saudara kita yang suka bid'ah coba dalami itu. Jangan cuma mengatakan kita kembali kepada sunnah dengan hadis, dengan Al-Quran. Coba dalami. Kenapa Imam Nawawi bisa berpendapat seperti itu? Maka kedua afdalu, lebih kuat dan lebih afdal. Apakah dia tidak tahu hadisnya? Nah, ini mazhab Syafi'i ini. Jangan kita cuma mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Berarti kalau begitu ini Imam Nawawi juga bid'ah, ahli bid'ah dan masuk neraka. Ya Imam Nawawi nama tamar neraka. Apakah itu bagaimana kita ini? Namu al-arba'in an-Nawawi apalah dia itu. Ada kitab hadis itu Imam Nawawi 40 hadis itu. Siapa yang menghafal katanya hadis 40 itu? 40 hadis insyaallah akan masuk surga. Namanya di itu ya apalah. Bagaimana dengan Imam Nawawi kalau Imam Nawawi masuk neraka? Dia kan minta masuk surga. Dia kan minta Imam Nawawi itu tamar neraka. Namun Imam Syafi'i tamat neraka, Pak Imam Syafi'i maka bid'ah itu terbagi dua. Ada mahmud, ada mazmumah. Sementara orang lain yang suka membid'ahkan maka semua bid'ah adalah sesat. Jadi maka nih kasusnya Imam Syafi'i yang mengatakan tidak semua bid'ah sesat, ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang jelek. Jadi memang dengan Imam Syafi'i, berarti Imam Syafi'i juga masuk neraka. Gimana kalau begitu? Makanya harus Pak berhati-hati hati-hati Ki. Kita kembali kepada Al-Quran dengan sunnah tapi hati-hati Ki. Hati-hati Ki. Nabi Muhammad itu mengajak orang supaya masuk surga. Tapi justru kita setelah orang masuk Islam, justru Anda keluarkan menjadi orang sesat dan masuk neraka. Ini kita pasal menasihati ya, bukan kita mau saling mengejek, saling berbantahan, tidak. Bukan. Nah jadi pekanjaki ini ya. Kemudian al-qiyamu harus berdiri. Pain aja sasolla qaidan. Tatungi ku masumpajang aja tatudang. Dina wedding. Kemudian yang selanjutnya arba takbiratin. Ya ku masumpajang otomatis ibu pabel bekap pakai mata kabere. Ini ringkasnya. Takbir yang pertama itu Allahu Akbar langsung ki matauza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin. Aga isa nebu sudah takbir pertama tidak ada baca doa iftitah. Itu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Digaga. Di to gaga surah ibaca. Dia tu baca qul huwallahu, dia na pura te baca Fatihah, langsung takbir kedua. Allahu akbar. Sudah takbir kedua hadirin yang kami mulakan langsung ke masalawat. Angka tu masalawat aku aga sana. Masalawat aku matahiyah kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim masalah tu capana. Tapi ia tersat di kumalampilat dai. Genda di kumakanaki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau dihilangkan Sayyidinanya bisa juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini Sayyidina ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang itu makana ajan makana Sayyidina, yang itu makana wadimo. Apa makana Nabi tanah Sayyidu waladi Adam. Nah, itu hadis yang mengatakan la tu sayyiduni, jangan memanggil saya Sayyid. Itu katanya saya siapa namanya Tio Sakar mengatakan dalam buku fatwanya dalilnya doib. Nah, kenapa orang menambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina? Nah, sebab pura napa Nabi ta kala ana Sayyidu waladi Adam. Iya pengulunna rupa taimatu as-surimonri. Jadi makanya ditambah Sayyidina. Nah, jadi ini mani. Jadi wadi kimakana Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wadi matokana Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini mani. Nah, jadi purki masalah wa makorwa takbir ketiga. Takbir ketiga itu purki matakabir ikatelu itu milolana. Makanya ada gurut tadi kesannya sabi dalam buku sunnah wa yatahaqqaqu mahma qalla wa yatahaqqaqu du'a mahma qalla betuanna ya robu paparilolongi namo maka mi ponco yang penting angka hubungan si bala foto mate wadini cuma kami nama kanja ya rola pak guruangin nabita angka tu makana Allahumma ghafir lahu warhamhu afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu latu capana. Tapi ku malam peladai. Namun itu bangkal Allahumma ghafir lahu adam pun kasih dosa la foto mate. Namanya miro jadi itu kami lulunnya sana. Ya maka Allahumma arhamhu amasiwi puang. Iya miro engka makala ko orane hu Allahumma ghafir lahu. Ya ku makunre Allahumma ghafir laha. Warhamha malampiri hana ku makunrai. Ya ku huna wali bami Qur'ani Allahumma ghafir lahu warhamhu. Jadi makwiro. Tapi kalau saya mengatakan namo dia silai, namo makunre wadi mato makan Allahumma ghafir lahu. Dengan catatan aja tanya yang makun tak sampanjangi. Maka nabami unya ke mas sampanjangi la foto mati. Ya ko makan la foto mati urani makunre mati mana. Ka makwiro. Ya ku yai. Ada la tamagala masil salah silli kaki. Anu dia wadi yero Allahumma ghafir lahu. Hanagata silli macam Allahumma ghafir. Paden itu ya masih. Kemudian ya kong kata ko anak-anak mati itu doanya ada sambungannya di sini. Kalau doanya itu anak-anak kau catat tadi sambungnya makana sesudah kita baca Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffathu minha fatawaffahu alal iman. Isambun ni ku anak bicu mate Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zuhran wa izatan wa i'tibaran wa safian wa sakkil bihi mawasinahuma wa afrigis sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrim huma ajrahu. Artinya age bupai perilonge tumilodongan ko anak bicu mate supaya menjadi pendahulu. Hal betul menjadi pendahulu nah dulu tuh matonna. Kemudian menjadi pelopor, kemudian menjadi simpanan, menjadi pelajaran bahwa namun pada anak bicu mate itu dan juga bisa memberi syafaat. Jadi intinya hadirin yang kami muliakan, ya pale kode gaga parilodot tulle mapala narabana ati nami lancar ya to na wadi mato. Wadi mato rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi mato ilolongi ngi alita ilodong atu to matewe bare salama lalaki buru. Wadi sa. Boleh rabbana atina fid dunya hasanatan dalam kitab fiqh sunnah. Wadi mato itu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wadi mana mo pangka mana mo hubungan si batu matewe.
Ya mi ku makan tomate ya sumpah jangan nak itu baca kada Allahumma soyiban nafian, ay salah. Apa yang lo mau soyiban nafian? Milau ki bari baraka ibu situ dulu. Nah, digaguh hubungan si batu materi. Nah, jadi Bu Pak hadirin yang kami muliakan, saya mohon maaf karena agak lewat sedikit ini. Jadi tentunya dengan harapan pada Loki Mai, atau pada kita bersemangat mempelajari agama mudah-mudahan selalu kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerungi kehidupan dunia ini sareko mengiwadaki husnul khatimah atau pada salama lino salama akhirat insyaallah taala. Di akhir pengajian kita ini pada Loki Mai itu pada milodong. Mudah-mudahan pada masih kita Allah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladziina an'amta 'alaihim. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.